Selamat pagi adik-adik semua. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Senang ya hari ini ya, kita boleh bangun, kita boleh melihat keluarga kita boleh melihat matahari bersinar terang, mendengar burung-burung berkicau, semua karena kebaikan Tuhan. Yuk, karena Tuhan udah baik sama kita sama-sama mempersiapkan diri kita dengan baik untuk kita bersama-sama beribadah kepada Dia. Yuk adik-adik, kita mau tenangkan hati kita bersama-sama mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, saat ini kita tetap memuji nama Tuhan. Yuk, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu pujian Yesus Cinta Semua Anak. Bukan cuma anak-anak loh, bahkan semua bangsa Tuhan mencintainya. Yuk, kita katakan dengan pujian dengan sukacita, Yesus Cinta Semua Anak. Tepuk tangan ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih-putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Putih-putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik, Tuhan Yesus begitu sayang dengan kita. Mari kita lebih semangat lagi memuji namanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, sekali lagi kita menyanyikannya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Yuk adik-adik, kita bersama-sama mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. karena Tuhan Tuhan begitu begitu mengasihi saya, mengasihi sehingga hari ini sehingga hari ini saya boleh kembali saya boleh kembali datang datang untuk beribadah. untuk beribadah. Tuhan, terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau begitu begitu sangat baik. sangat baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini Saat ini saya mau mau beribadah beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tolong saya supaya saya supaya saya boleh beribadah boleh beribadah dengan hati dengan hati yang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh takut takut dan hormat dan hormat kepada Tuhan. kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih kami Tuhan. serahkan Kami serahkan ibadah kami ibadah kami ke dalam tangan-Mu. ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita masih dalam keadaan berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Kita akan pujian ini dengan sukacita ya adik-adik. Yuk adik-adik kita nyanyikan pujian ini.
berita loh buat adik-adik. Berita apa sih, Selvi? Nah, Tapi tunggu dulu. Adik-adik masih berdiri loh, Kak. oh iya, adik-adik silakan duduk ya. Oke, jadi Oke. berita apa, Kak? Nah, berita yang sungguh indah. Sungguh indah. Mau dengar? Mau dengar? Mau. Adik-adik mau dengar? Nah, kita dengar sama-sama ya. Tapi kita nyanyikan sebuah pujian dulu. Lagunya adalah Ku Punya Berita Yang Indah. Punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesus namanya juru selamat kita. Katakan, aku punya berita. Ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Ada satu jalan menuju ke surga. Yesus namanya juru selamat kita. Ya adik-adik, kita nyanyi lagi. Nah, dengan yakin kita katakan, Yesus juru selamat kita. Ku punya berita yang indah. Mari kawan-kawan dengar semua. Hanya satu jalan menuju ke surga. Yesus namanya juru selamat kita. Yesus namanya juru Selamat kita. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan? Oke, kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali beribadah. Bahkan kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh sama-sama mengerti firman dan hati kami boleh digerakkan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan apa yang akan kami dengarkan. Mohon Tuhan memimpin dan Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita masuk dalam satu minggu khusus. Namanya adalah Pekan Misi. Nah, jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang penginjilan. Sebelumnya nih, kakak mau tanya nih ya. Kira-kira gambar di samping ini, kamu tahu nggak ini gambar di mana? Ada yang tahu? Ini adalah Raja Ampat. Ini adalah satu tempat yang sangat indah di daerah Papua, bagian yang paling timur dari Indonesia. Nah, kalau ini pasti tahu. Ini gambar siapa ayo? Betul, gambar Presiden Jokowi. Presiden Jokowi senang loh kalau pergi ke Papua karena alamnya begitu indah dan dia berusaha untuk memajukan Papua. Supaya apa? Banyak wisatawan datang ke sana. Maka sekarang nih, kalau misalnya kita punya kesempatan pergi ke Papua, Papua itu bukan hanya indah tempatnya saja, tapi orang-orangnya juga adalah orang-orang yang ramah. Mereka senang menyambut kita. Mereka tahu kita turis. Mereka akan mereka akan menawarkan banyak hal kepada kita, termasuk barang-barang yang unik yang ada di sana. Ramah deh pokoknya orang-orang di sana. Tapi itu sekarang. Dulu tidak seperti itu. Banyak hal yang berubah di Papua itu bukan sekedar karena mereka belajar, bukan sekedar karena mereka sekolah dan dapat pendidikan, tapi banyak sekali hal yang berubah di Papua karena Injil. Karena firman Tuhan masuk ke sana, karena ada orang-orang yang memberitakan Injil, hati mereka berubah dan kemudian hidup seluruh kota itu juga berubah. Emangnya dulu orang Papua kayak gimana? Nah, kakak mau kenalkan satu bule ganteng. Ini dia. Nah, ada yang tahu siapa bule ganteng ini? Namanya adalah Don Richardson. Don Richardson, dia adalah orang yang lahir di Kanada, tapi dia belajar firman Tuhan di sebuah seminari, namanya sekolah teologi ya, sekolah Alkitab yang mau jadi hamba Tuhan gitu ya, di Amerika. Nah,
sekitar waktu umurnya 20 tahun, masih muda banget, kayak kakak masih muda, cie. Waktu dia umurnya 20 tahun, dia seperti mendengar Tuhan itu secara khusus berbicara kepada dia. Dia itu digerakkan hatinya, Don, ke Papua dong, beritakan Injil sama orang Papua dong. Itu sekitar tahun 1955. Ada yang udah lahir tahun itu? Gak ada, kakak juga belum ya. Itu sudah lama sekali. Waktu orang-orang di Papua masih sangat primitif. Lebih berbeda dengan yang sekarang. Waktu itu dia merasa, Papua, aku belum pernah pergi ke sana. Terus aku kan orang Amerika, bule, ngomongnya bahasa Inggris. Orang Papua ngomong bahasa apa? Gak tahu, gak ngerti sama sekali. Tapi dorongan itu kuat, dia gak bisa menahannya. Karena waktu itu dia sudah menikah, maka dia ngomong sama istrinya. Namanya adalah Carol. Dia ngomong sama istrinya. Nah, waktu mereka berdoa, akhirnya istrinya mendukung dia. Oke, kalau memang Tuhan suruh kita pergi, ya kita harus pergi. Aduh, tapi bayangin ya, ini satu di Amerika, satu di Papua. Kebayang gak sih ribetnya? Yang satu ngomong bahasa Inggris, yang satu ngomong bahasa apa? Don gak punya bayangan sama sekali. Jadi ngapain dia harus pergi ke Papua? Dia punya satu hal. Dia tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi semua manusia. Dan Don mau punya hati Tuhan di dalam hatinya. Kalau Tuhan mengasihi semua orang tanpa pandang suku, tanpa pandang warna kulit, tanpa pandang pendidikan, kenapa aku tidak mau memberitakan Injil pada orang Papua? Maka akhirnya tahun 1972, Don, Carol, istrinya, dan lihat satu bayi lucu ini, namanya adalah Stephen, anak mereka. Baru 7 bulan loh, dibawa dari Amerika datang ke Papua. Semuanya terjadi karena mereka sangat mengasihi Tuhan. Nyampe di Papua, enak gak kira-kira menurut kamu? Amerika maju, semua ada. Datang ke Papua, semua enggak ada. Di sana kalau sakit dokter banyak. Di Papua enggak ada dokter. Yang ada banyak penyakit. Kenapa? Orangnya enggak ngerti bersih, jorok dan sebagainya. Aduh, pokoknya suasananya beda sekali. Tapi mereka harus ke sana. Dan mereka udah nyampe. Masa sekarang bilang, Tuhan gak mau, Tuhan orang Papua jorok-jorok, aku mau pulang ke Amerika aja. Tidak. Don mengasihi Tuhan dan Don mengasihi umat Tuhan. Nah, waktu di Papua, Don dan juga istrinya Carol itu khusus melayani satu suku. Namanya adalah suku Sawi. Jangan bayangkan sayur sawi ya, bukan sayur sawi ya, tapi suku Sawi. Nah, ini adalah suku yang sangat terkenal. Weh, enak dong melayani suku yang terkenal. Tunggu dulu, terkenal karena apanya? Suku Sawi adalah satu suku yang terkenal karena kekejamannya. Bukan karena kebaikannya. Bukan karena mereka adalah orang-orang yang murah hati. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang sangat kejam. Gimana sih kejamnya? Nah, teman-teman lihat deh gambar orang suku Sawi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Modelnya dan sebagainya ya. Next, gambar yang lain. Lihat di belakang orang ini ada seperti gambar tiang ditancepin lalu seperti ada kepala di belakangnya. Betul? Itu gambar apa? Itu gambar kekejaman orang-orang di suku Sawi. Mereka adalah orang-orang yang suka berperang, suka membunuh, suka yang namanya melakukan kejahatan. Nah, kalau kita nih, superhero kita, orang-orang yang kita anggap pahlawan kan orang-orang yang berbuat baik. Bener ya? Tapi kalau orang suku Sawi itu beda. Saking jahatnya mereka, bagi mereka yang namanya superhero itu seperti ini. Pembunuh, itu superhero. Pengkhianat, itu orang hebat. Pusing kan? Pusing kan? Kita mengasah orang yang superhero itu orang yang baik. Tapi kalau orang suku Sawi enggak seperti itu. Jahat. Makanya pengkhianat bagi mereka adalah orang yang hebat. Pola pikirnya beda banget sama kita. Gimana Don bisa melayani orang seperti itu? Lalu di antara orang suku Sawi ini ada satu kebiasaan. Nah, lihat kelompok yang ini. Gambar kelompok ini adalah orang-orang yang sedang bersiap-siap untuk berburu.
Tapi mereka bukan berburu hewan, bukan berburu rusa, bukan berburu babi hutan, bukan. Tapi kamu tahu mereka berburu apa? Mereka berburu kepala orang. Mengerikan sekali. Mereka akan bunuh orang yang mereka gak suka. Mereka penggal kepalanya, gak nyampe sana. Mereka akan bawa pulang kepalanya. Kamu tahu gak diapain? Direbus. Emang itu jagung apa direbus? Betul, kepala orang akan direbus. Lalu dikeringkan. Setelah itu mereka gantung di dinding rumah. Jahat sekali. Bahkan kadang ada orang-orang yang lebih kejam. Mereka enggak gantung kepala orang yang mereka bunuh itu di atas yang rumah mereka, di atas dinding mereka. Kamu tahu nggak diapakan? Mereka ambil kepala yang sudah dikeringkan, mereka jadiin bantal. Sadis bukan? Kok ada sih orang yang bisa tidur dengan kepala orang yang dibunuh? Itu kan hatinya kan berarti benar-benar kejam kan? Berarti dia benar-benar tidak punya belas kasihan sama orang lain kan? Kamu bayangkan, Don dan keluarganya disuruh datang melayani orang seperti ini. Wow, sangat menakutkan. Tapi sekali lagi, kenapa Don mau? Karena dia tahu Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan Don mau punya hati Tuhan. Jadi dia juga mau mengasihi orang berdosa. Walaupun begitu sulit ngomong dengan orang Sawi, susah sekali bicara Injil sama mereka, tapi Don tidak putus asa. Kan kebayang ya, orang Amerika bule datang gitu kan, ngomongnya kayak begini. Hello, how are you? My name is Don. What is your name? Lalu kemudian dijawab, hah, lu si tamek kayak wah muntonga. Gimana mau ngomong dengan orang kayak begitu? Nggak bisa dong, susah sekali. Satu ngomong bahasa Inggris, satu entah ngomong bahasa apa, susah sekali. Tapi Don tidak patah semangat. Coba lihat satu gambar ini. Don waktu itu benar-benar belajar bahasa Sawi. Satu hari dia belajar 8 sampai 10 jam. Itu waktu yang sangat panjang untuk belajar bahasa. Niat banget kan? Tapi dia belajar. Sampai akhirnya dia bisa cerita tentang Injil Tuhan kepada orang Sawi. Nah satu kali ini dia cerita tentang Tuhan Yesus kepada orang Sawi. Ceritanya seru banget. Waktu dia cerita sampai pada bagian dia mau masuk. Yesus mengasihi kamu, Yesus mati untuk kamu. Jadi sebelum cerita tentang Yesus disalib, dia cerita tentang murid yang menjual Yesus. Siapa murid yang menjual Yesus? Yudas, bener banget ya. Jadi waktu itu dia cerita tentang Yudas. Wah, ada seorang muridnya yang mengkhianati dia. Namanya adalah Yudas. Yudas ini melakukan hal yang jahat kepada Yesus. Kamu tahu nggak? Orang Sawi gimana reaksinya? Kalau kita kan Yudas ini jahat ya. Masa Yesus baik begitu dia jual sih? Kalau orang Sawi enggak. Kamu tahu reaksinya? Yudas hebat. Yudas adalah pahlawan. Dia adalah seorang pengkhianat. Pusing kan? Pusingnya. Kenapa? Karena sekali lagi orang-orang Sawi tidak kenal Tuhan. Orang-orang Sawi tidak mengerti kasih Tuhan. Mereka justru menganggap orang yang berbuat jahat adalah orang yang hebat. Ini adalah hati orang berdosa. Hati yang belum kenal Tuhan. Sukanya buat jahat. Bangga lagi kalau buat jahat. Kira-kira kamu kayak gitu nggak? Kalau misalnya mama bilang, ayo cepat bangun, udah mau sekolah online nih. Pura-pura aja tak dengar, biarin aja. Nanti sampai udah mama marah-marah baru, iya bangun. Senangnya buat jahat dan bangga kalau bisa buat jahat. Atau pada waktu sekolah online dipanggil. Cecep, coba jawab soal nomor 3. Terus kita diem aja. Kenapa? Pura-pura nge-lag. Biar gurunya enggak panggil kita. Atau matikan videonya. Gurunya mau ngomong apa terserah. Aku main yang lain, aku tidur. Dan kita merasa bangga. Gurunya enggak tahu. Jangan. Karena itu berarti menandakan hati kita belum beres. Ada dosa yang tersimpan, yang kita suka dan kita simpan-simpan di dalam hati. Jangan. Toh ketika kita iri sama orang lain, kita simpan rasa iri hati dan kita suatu kali aku akan balas dia. Masa dia lebih baik dari aku? Aku bisa kalahkan dia.
Jangan, karena itu artinya kita menyimpan dosa. Orang yang kenal Tuhan tidak simpan dosa. Oke, kita jangan seperti itu. Tapi orang suku Sawi tidak kenal Tuhan, maka mereka justru senang kepada yang jahat. Aduh, si Don ini benar-benar pusing kepala. Masa sih orang pengkhianat kayak Yudas ditepuk tanganin? Please deh. Tapi Don tahu mereka belum kenal Tuhan. Maka Don cari cara, pikir pagi siang malam gimana caranya supaya aku bisa cerita firman Tuhan sama mereka ya. Sampai satu kali dia menemukan, oh ternyata orang-orang suku Sawi itu ada satu kebiasaan. Kebiasaannya begini. Seandainya ada seorang kepala suku artinya dia yang memerintah di satu kota tertentu, satu suku tertentu gitu ya. Misalnya kayak suku Sawi, nanti ada suku apa gitu ya, bukan suku Bayam yang pasti ya, bukan ya. Ada satu suku Sawi, ada satu suku apa. Masing-masing kepala sukunya ini kan sering berantem nih, sering berperang nih, sering bertarung satu dengan yang lain. Tapi misalnya kepala suku Sawi, kepala suku yang lain, mereka bilang, udah capek dah, tak usah perang-perang lagi, banyak yang mati dah, kita damai aja yuk, damai aja yuk. Kalau mereka mau berdamai, maka salah satu kepala suku akan menyerahkan anak laki-lakinya kepada suku yang lain untuk diserahkan loh, untuk dirawat. Misalnya kakak punya anak laki-laki, kakak adalah kepala suku Sawi, kakak punya anak laki-laki nih, lalu kakak mau berdamai dengan suku yang lain, maka kakak akan serahkan anak laki-laki kakak kepada dia untuk dirawat dan dibesarkan oleh dia. Nama anak ini, anak kakak yang diserahkan kepada suku lawan, namanya adalah anak perdamaian. Anak perdamaian. Artinya selama anak ini masih hidup, dua suku ini tidak boleh berperang. Tidak boleh. Jadi pihak lawan harus menjaga anak ini baik-baik. Kalau sampai anak ini kenapa-kenapa, udah pastilah pihak dari sini akan serang mereka. Betul kan? Jadi mereka harus jaga baik-baik. Ini kayak anak emas nih. Jaga baik-baik kesehatannya, jangan sampai mati, jangan sampai kenapa. Ini namanya anak perdamaian. Nah, waktu itu si Don mikir, oh, ada anak perdamaian ya. Kan mirip sama Yesus Kristus ya. Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu dia diberikan untuk manusia supaya manusia ini bisa berdamai dengan Allah. Ya, Yesus diberikan untuk manusia yang berdosa. Lalu manusia yang berdosa ini didamaikan dengan Allah. Itu kan sama kalau gitu ya ceritanya. Udah gak usah cerita yang Yudas, tapi kita cerita Yesus Kristusnya aja, kata Don. Lalu pada waktu Don cerita tentang Yesus Kristus yang mengasihi manusia, yang datang ke dalam dunia, yang mengampuni dosa-dosa manusia, dia mati di kayu salib supaya Allah dan manusia bisa berdamai. Orang-orang di Sawi itu, suku Sawi, seperti terbuka mata rohaninya. Mereka jadi ngerti, oh begitu ya kasih Tuhan kepada saya, supaya saya dan Allah tidak lagi jadi musuh karena dosa, maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk saya. Wah, terima kasih Tuhan. Orang-orang Sawi mengerti anugerah Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Semenjak itu Injil masuk ke dalam antara suku Sawi. Kamu tahu nggak? Semenjak Injil masuk, firman Tuhan masuk, hati mereka diubahkan. Mereka yang sebelumnya suka berperang, mereka yang sebelumnya suka gontok-gontokan, mereka yang sebelumnya suka penggal kepala orang, banyak dari antara mereka yang tidak pernah melakukannya lagi. Mereka semua berubah, mereka semua bertobat. Dulu orang saling bermusuhan. Kamu penggal keluarga saya penggal juga kamu. Selalu seperti itu, musuhan, kejar sana kejar sini, nggak ada yang aman di sana. Tapi pada waktu Don Richardson melayani di sana, dia mendirikan satu rumah, namanya disebut Sawidom. Sawidom maksudnya ada satu dom, tempat khusus untuk pertemuan orang-orang Sawi, bisa menampung sekitar 1.000 orang.
Dan di tempat ini orang-orang yang bermusuhan, yang pernah saling bunuh-membunuh, dikumpulin. Dan mereka berdamai. Mereka jadi teman. Mereka jadi sahabat. Luar biasa banget. Kamu lihat enggak? Ketika Injil diberitakan, dan ketika Injil itu menyentuh hati orang, orang akan berubah. Orang yang dulu jahat, orang yang dulu tidak kenal Tuhan, orang yang dulu pengennya, senangnya, bangganya kalau bisa nipu, bisa bohong, bisa buat jahat, bisa nonton pornografi nggak ketahuan, dia tidak akan lagi melakukan itu karena hatinya diubah oleh Injil. Kamu tahu nggak? Di dunia ini, di sekitar kita ada banyak sekali orang-orang yang butuh Injil. Lihatlah gambar-gambar seperti ini. Orang-orang yang begitu sesah hatinya, begitu sedih hidupnya, apalagi gara-gara masa-masa corona. Banyak orang kehilangan pengharapan. Adik-adik, mereka butuh mendengar Injil Yesus mengasihi mereka. Ada juga orang-orang yang kita sebut dengan istilah bad people. Bad people, orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka merampok, menipu, bohong. Dan kadang-kadang kita juga adalah bad people kan. Orang-orang seperti kita, orang-orang bad people di luar sana, mereka semua butuh Tuhan. Tapi siapa yang mau pergi seperti Don Richardson, yang mengerti hati Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan mengasihi orang berdosa, dan dia mau punya hati seperti hati Tuhan, memberitakan Injil kepada orang lain? Kamu mau enggak? Mungkin kamu bisa mulai beritakan Injil kepada papa dan mama. Mungkin mereka enggak pernah dengar tentang Yesus, tapi kamu bisa cerita, mama aku mau cerita. Mama tahu enggak? Dulu pernah diberikan anak perdamaian untuk kita. Mungkin papa mama bingung, siapa? Apa itu anak perdamaian? Dan kamu bisa cerita tentang Don Richardson, bagaimana dia melayani di suku Sawi, lalu Yesus datang sebagai anak perdamaian. Dan kamu bilang sama papa mama, Yesus datang ke dunia untuk mendamaikan papa mama, untuk mendamaikan saya dengan Allah, supaya dosa-dosa kita diampuni. Siapa tahu Tuhan bekerja di hati papa dan mama, sehingga mereka bisa mengerti Injil Tuhan, dan mereka juga bisa mengalami kebaikan dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Banyak orang membutuhkan Injil supaya mereka bisa berdamai dengan Allah. Maukah kamu, maukah adik-adik semua menjadi pemberita Injil Tuhan? Ingat, bisa dimulai dengan keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik, sepupu kita, paman, bibi, kakek, nenek, orang-orang dekat kita, teman-teman kita di sekolah. Kita bisa chat mereka, karena sekarang gak bisa ketemu ya. Kita bisa chat mereka, aku punya cerita loh tentang suku, namanya suku Sawi, pernah dengar enggak? Aku mau cerita nih, kamu bisa ceritain. Apa yang kakak ceritakan hari ini, kamu bisa ceritakan kepada mereka. Kamu bisa teruskan berita Injil ini kepada mereka. Tapi ingat, pada akhirnya beritakan tentang Yesus kepada mereka. Mau enggak kamu juga diperdamaikan dengan Allah? Dosamu diampuni supaya kamu bisa menikmati hidup yang kekal. Adik-adik, beritakan itu kepada semua orang yang kamu tahu, supaya mereka hidupnya diubahkan seperti suku Sawi yang sebelumnya jahat, hati mereka menjadi baik. Kak, cerita ini nyata nggak sih? Nyata. Beneran nggak sih? Beneran. Kamu bisa googling kalau kamu mau cari tentang Don Richardson, kamu bisa cari tentang istrinya Carol, kamu bisa cari tentang suku Sawi di Papua, kamu bisa cari namanya headhunter, hunter ya, pemburu, head kepala, tentang headhunter di suku Sawi. Semua ada sejarahnya. Tapi yang lebih penting bukan itu yang perlu diberitakan. Yang lebih penting adalah, benarkah orang Sawi itu berubah karena Injil? Dan kamu akan menemukan benar. Alkitab adalah kebenaran. Tuhan kita, Tuhan yang benar. Dan ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, mereka akan diubahkan. Maka jangan tahan berita ini untuk dirimu sendiri, tapi beritakan Tuhan yang kamu kenal itu kepada orang lain, supaya mereka diselamatkan, hidup mereka diubahkan,
dan mereka diperdamaikan dengan Allah. Mau? Doakan keluargamu sebelum kamu menginjili mereka. Tapi percayalah, kalau kamu mau menjadi alat Injil Tuhan, maka Tuhan pasti akan memakai kamu. Roh Kudus akan bekerja dan mereka akan mendengarkan Injil Tuhan. Pakai kesempatan selama masih ada. Beritakan Injil kepada mereka. Setuju? Setuju. Kita berdoa yuk. Ikuti Kak Sondang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau datang menjadi penyelamat kami. Bantu kami punya hati seperti hati-Mu yang mengasihi orang-orang berdosa. Kami pun mau mengasihi orang-orang di sekitar kami. Beranikan kami memberitakan Injil supaya mereka juga boleh diperdamaikan, diselamatkan oleh Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi alat berita Injil Tuhan. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama baca satu ayat. Dan ini akan menjadi ayat hafalan kamu. Setelah kamu bisa hafal, ingat ya, kirimkan ayat hafalan kamu nanti, video rekaman kamu kepada kakak-kakak sekolah minggu. Oke? Nah, pertama kita baca bareng-bareng dulu ya. Nanti teksnya muncul nih di bawah ini. Oke? Kita baca sama-sama dari Matius pasal 28 ayat 19. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingat firman Tuhan, pergi beritakan Injil dan Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah adik-adik, kita sudah dengar berita indahnya bukan? Mari kita beritakan kembali kepada teman-teman kita, terutama teman-teman kita yang percaya. Dengan semangat dan pantang menyerah kita beritakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja. Ayo kita nyanyikan lagu Beritakan. Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Beritakan, 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 beritakan. Ambil Alkitab lalu ku buka, ku baca-baca. Injil Tuhan, semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Semangat ku beritakan, tidak mudah menyerah. Benar ya adik-adik, tidak boleh mudah menyerah dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, ibadah kita sudah mau selesai. Kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau ucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kakak minta adik-adik untuk boleh bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Terima kasih, Bapa, terima kasih.
bantulah kami agar kami boleh boleh menjadi menjadi anak-anak Kristus anak-anak Kristus yang sesuai dengan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi kakak tetap ingatkan, corona masih ada. Tetap jaga diri kalian baik-baik, makan makanan sehat, selalu cuci tangan ketika keluar dari rumah. Kemudian jangan lupa jaga jarak dengan orang lain. Jangan lupa juga pakai masker selalu dimanapun kita berada ketika kita di luar rumah. Oke teman-teman, selalu jaga kesehatan, sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa.